Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya diniyah al-fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Halaman berapa? Lagi ya. Masalah ini ya. Halaman berapa? Apa yang ada itu? Hah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ikana sekutuhu ya. Di kawan kemarin orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu menunjukkan lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah dan sedikitnya rasa malu kepada Allah. Fa in kana sukutuhu raghbatan mifid dunya wa tamangan fil jahi wal mali. Yakhsha annahu idza amara aunaha saqatat manzilatu wadangu fajahuhu indaman amarahu aunahahu minal musati waz zalamati faqad azuma ismuhu. Adapun seandainya seseorang itu diam dari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, diamnya itu atau tidak maunya amar ma'ruf nahi mungkar itu karena didorong oleh kesukaannya pada hal-hal duniawi dan tamak pada tamak dalam kedudukan dan harta benda, dan dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu karena khawatir kalau dia menyuruh atau melarang, amar ma'ruf atau nahi mungkar, dia khawatir kalau jatuh kedudukannya dan lemah kedudukannya di hadapan orang yang diamar ma'rufi atau dinahi mungkari. Yaitu di antara orang-orang yang tukang maksiat dan orang-orang yang zalim, maka benar-benar agung dosa orang tersebut. Jadi kalau meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena itu ditinggalkan karena naudzubillahi min dzalik, karena kecintaannya pada hal-hal duniawi, karena tamaknya kepada kedudukan dan harta. Karena kalau dia amar ma'ruf nahi mungkar itu nanti dia khawatir kedudukannya menjadi lemah di hadapan orang yang diamar ma'rufi itu. Yang diamar ma'rufi kan biasanya orang-orang yang sedang maksiat atau orang-orang yang zalim. Kalau dia tinggalkan itu semua karena hal-hal tersebut, naudzubillahi min dzalik, benar-benar agung dosa orang itu dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tangarrada bisukutihi li sukhti rabbi wa maqatihi, dan berarti dia menghadapkan dirinya dengan
diamnya dia dari amar ma'ruf nahi mungkar itu menghadapkan dirinya kepada murka Tuhannya dan kutukan Tuhannya. Apa kuwi jenenge, jangan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar kalau hanya gara-gara khawatir kepentingan duniawinya itu terganggu atau hilang, entah itu dalam bentuk harta benda atau kedudukan atau yang lain-lain. Jadi dalam keadaan apapun orang beriman itu kalau melihat kemungkaran itu harus berusaha dengan cermat, dengan jeli mengubahnya, menghilangkannya. Kemudian kalau ada kesempatan untuk mengajak orang berbuat baik, kesempatan itu benar-benar dimaksimalkan. Tentu dengan perhitungan cermat, dengan cara yang tepat, situasi yang tepat. Jangan sampai itu ditinggalkan. Fa amma idza sakata nganil amri wa nahyi la ilmihi annahu yahsul lahu idza amara anha au naha makruhun fi nafsi au malihi faqad yajuzu lahu as-sukutu idza tahaqqaqa dzalika. Adapun seandainya seorang itu diam dari amar ma'ruf nahi mungkar, diamnya itu karena dia tahu kalau dia lakukan itu, dia lakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu hasilnya hanya apa ya? Apa ini makruhan fi nafsi? Itu dirinya akan menjadi terjadi dalam dirinya sesuatu yang tidak disukai atau terjadi pada hartanya sesuatu yang tidak disukai, maka diamnya itu diperbolehkan ketika memang nyata hal tersebut. Wa kana al makruhul ladzi yahsulu lahu syadidan, dan hal itu dimaklumi kalau memang sesuatu yang tidak disukai itu kemungkinan terjadinya sangat berat. Walahu waqnun dhahirun, dan orang itu sudah pernah mengalami hal tersebut. Kalau amara wa naha mangadzalika kana lahu ajrun azimun wa sawabun jazilun. Dan kalau dalam keadaan seperti itu dia tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia memperoleh pahala yang agung dan imbalan yang besar dari Allah. Wa kana dzalika minhu dalilan ala mahabbatillah wa isarihi ala nafsihi wa ala nihayatil hirsi ala nusratihi lidinihi. Dan yang demikian itu menunjukkan rasa kecintaannya kepada Allah dan mengutamakan Allah dibandingkan dirinya sendiri, dan menunjukkan tingginya kesungguh-sungguhan di dalam menolong agama Allah. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu kira-kira kalau nanti dilakukan itu merugikan diri sendiri, merugikan hartanya. Kalau yang tadi kan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena mengharapkan sesuatu. Nah kalau ini yang berikutnya, dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu karena dia hitung kalau dia lakukan maka dirinya sendiri akan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, atau hartanya nanti malah
dirusak atau kepentingan hartanya itu mungkin malah dirusak atau bagaimana. Ini terancam. Maka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar yang seperti itu boleh kalau memang benar-benar kemungkinan itu sangat mungkin terjadi dan kerugiannya nanti bisa luar biasa. Tapi dalam keadaan seperti itu kalau dia tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tentu saja pahalanya besar. Kama qala ta'ala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan perintahkanlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran dan bersabarlah dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu mengenai akibat yang harus engkau terima. Sungguh sabar itu termasuk perkara yang dikokohkan, yang sangat dipentingkan. Kira-kira seperti itu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi harus diingat, kadang-kadang misalnya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kok malah kita terkena bencana bertubi-tubi atau musibah bertubi-tubi. Itu jangan buru-buru GR bahwa wah berarti aku hebat ini, pahalanya besar. Jangan begitu. Bisa jadi kita memang salah dalam menghitung, salah dalam strategi, salah dalam pendekatan, salah dalam cara, salah dalam metodologi, salah perhitungan. Gitu loh, malah kontraproduktif nanti. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kan intinya mendekatkan kepada orang di diri sendiri maupun orang yang diamar ma'rufi dan dinahi mungkar itu, mereka lebih didekatkan kepada agama, kepada Allah, kepada kebenaran itu. Nah, oleh karena itu ya kita harus benar-benar serius. Kalau asal-asalan nanti tiba-tiba dimusuhi orang macam-macam, jangan merasa GR dulu. Mungkin kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu konyol, gitu loh, ngawur. Nah, tapi kalau kita memang sudah hati-hati benar, sudah melakukan segala hal yang menurut kita itu sudah kita kendalikan, kemudian ternyata menimbulkan efek negatif, nah itu ya memang selalu kan itu, memang selalu begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ya mesti ada yang tidak suka. Itulah. Jadi, tetapi kita tidak boleh ngawur. Kadang-kadang hal-hal ini itu, hal seperti ini itu dijadikan dalih oleh santri yang lagi belajar amar ma'ruf nahi mungkar untuk buru-buru menyalahkan pihak lain tanpa introspeksi. Mengapa sih ajakanku untuk berbuat baik tidak diterima? Mengapa sih pencegahanku terhadap kejahatan, kemungkaran tidak diterima? Nah, harusnya introspeksi begitu. Mungkin tidak simpati, mungkin caranya tidak tepat dan seterusnya. Wa ma ahsana halal ati idza duriba au bisa au sutima bisa babi qiyamihi bihuquqi rabbihi wa amrihi bitongatihi wa nahyihi an maksiatihi. Dzalika da'bul anbiya wal mursalin wal auliya was sholihin wal ulama'il amilin. Sungguh alangkah bagusnya keadaan seseorang ketika dia dipukul atau dipenjara atau dicaci maki sebab dia menegakkan hak-haknya Tuhannya yaitu Allah.
dan sebab dia mengajak ketaatan kepada Allah dan mencegah orang lain dari berbuat maksiat. Berdakwah mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, sudah penuh perhitungan, sudah segala macam hati-hati dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ternyata malah dia dilempari, dipukuli, dipenjara, difitnah, dicaci maki. Itu sungguh keadaan yang luar biasa baiknya itu. Yang demikian itu adalah keadaannya atau keadaan yang biasa dialami oleh para nabi, para rasul, wali-wali Allah, orang-orang soleh dan ulama-ulama yang ngamilin, yang ulama-ul akhirah. Makanya semua ngaji itu mesti, semua kiai itu mesti ada yang memusuhi. Gitu loh. Semua kiai, semua ulama itu mesti ada yang memusuhi. Tetapi dilihat, kalau kita dimusuhi itu kita lihat apa sebab kita dimusuhi. Apa karena memang kita ngawur, lalai sehingga orang lain memusuhi kita? Atau timbulnya permusuhan terhadap kita itu semata-mata karena fitnah? Karena berangkat dari fitnah, bukan dari fakta. Ini misalnya Kang Margi menjadi seorang ulama, seorang kiai, kemudian banyak yang memusuhi. Lah orang memusuhi itu karena tahu faktanya atau karena fitnah? Itu loh. Itu harus dibedakan. Musuh para nabi itu rata-rata memusuhi ya karena fitnah, bukan karena kenyataan, bukan karena fakta. Jadi para nabi dijelek-jelekan, dibilang begini dan begitu oleh orang-orang yang merasa kepentingannya itu terganggu. Kemudian orang-orang lain percaya pada fitnah itu dan ikut-ikutan memusuhi. Nah, itulah. Kama huwa mangkulun fi akhbarihim wa ma'rufun fi siyarihim wa asarihim. Sebagaimana hal itu ternukil dalam kabar-kabar mengenai para nabi, rasul, aulia, sholihin dan ulama ngamilin, serta terketahui atau serta diketahui dari sejarah jejak langkah mereka, serta dari asar efek atau dampak-dampak yang telah mereka lakukan. Nah, rata-rata kan santri itu kadang-kadang tergesa-gesa untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi reaksional, emosional. Nah, itu kontraproduktif. Itu malah tidak bijak. Mungkin malam Selasa kemarin aku ngejak Pak Wan, tak kira Pak Wan ngamuk. Saya tenang aja. Di dekat saya ada orang minum Homer. Tenang aja. Apakah Bapak diam? Tidak. Terus marah-marah? Juga tidak. Terus ceramah? Juga tidak. Nah, saya memasukkan file-file kalimat yang membuat mereka itu insya Allah akan berkurang kegemarannya dalam minum khamr. Tapi tidak, ini haram ini, diketawain. Yang minum itu orang yang ngerti agama juga. Gitu? Nah, itu tanpa sengaja soalnya loh. Jadi bukan asal-asalan, bukan ngawur-ngawuran, penuh perhitungan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu perhitungannya itu
begitu kita melakukan, bisa jadi terjadi perubahan dengan seketika, bisa jadi itu ada perubahan tapi membutuhkan waktu. Ya, kalau memang enggak ada kemungkinan untuk berubah, ya sudah tinggalkan, enggak usah diurus. Itu bukan hal-hal yang gampang. Makanya sekali lagi jangan tiru-tiru orang yang pinter, nanti kacau. Santri ini senengnya tiru Pak Kiai, ora ngerti ilmune ning tiru, ya enggak bisa. Santri harus menempati makomnya sebagai santri, melakukan pekerjaan-pekerjaannya sebagai santri. Seorang kiai juga melakukan pekerjaan-pekerjaannya sebagai seorang kiai. Gitu lah. Seorang petani ya melakukan pekerjaannya sebagai petani. Seorang presiden ya melakukan pekerjaannya sebagai presiden. Kan itu kan nggak mungkin presiden melakukan pekerjaan petani, petani melakukan pekerjaan presiden, hancur. Santri tiru-tiru kiai tanpa tahu ilmunya, ya rusak. Misalnya gitu lah. Dan sekali lagi jangan cari enaknya. Waduh, kalau cari enaknya itu udah repot. Ini santri masih banyak yang suka cari enaknya. Bukan memilih apa yang seharusnya, tetapi apa yang enak saja. Itu enggak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khaira fil jubni waddu fi almani'aini min nusratiddin wa mujahadatiz zalimin wal fasikin liraddihim ila ta'atillahi rabbil alamin. Maka tidak ada kebaikan sekali di dalam sifat penakut dan sifat lemah yang kedua-duanya itu mencegah dari menolong agama dan mujahadah melawan atau memerangi atau memberantas kezaliman, memberantas orang-orang zalim dan orang-orang fasik. Karena mereka orang-orang zalim dan orang-orang fasik itu mencegah kepada ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi orang itu jangan penakut, jangan ringkih dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan bersungguh-sungguh memerangi kezaliman. Memerangi kezaliman itu bukan teriak-teriak, bukan pakai pedang, bukan begitu, bukan marah-marah, bukan begitu. Bekerja keras, ya, mujahadah itu mungkin lebih tepatnya bekerja keras. Menghilangkan kezaliman dan kefasikan. Bekerja keras menghadapi orang-orang zalim dan fasik. Mungkin sing maca ustadz yang galak itu menerangkan tidak seperti ini. Entah apa sing fanatik pokok men itu wis bareng ngaji langsung go tekbir, go pedang. Itu wong kemplu kabeh. Bahlul ngono itu. Ya agama itu kan penuh perhitungan loh. Ini lihat ini. Pokoknya kalimat berikutnya, fa innal ghadaba lillah wal ghairata inda tarki awamirihi wartikabi nawahi wa zawajiri sya'nul anbiya wasiddiqin. Wow. Bisa salah paham lagi kalau tidak dijelaskan dengan teliti. Sebab sungguh ghadab, marah, murka karena Allah dan gairah ketika meninggalkan perintah-perintah Allah dan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran atau kelakuan-kelakuan yang dilarang Allah serta pelanggaran aturan-aturan Allah. Rasa marah seperti itu adalah keadaannya para nabi dan siddiqin. Harus marah. Maksudnya tidak begitu. Ghadab di situ itu semangat yang
yang penuh, semangat yang berkobar-kobar. Gitu loh. Melihat apa jenenge perintah-perintah Allah ditinggalkan, melihat larangan-larangan Allah dilakukan, itu para nabi dan siddiqin itu berkobar-kobar semangatnya untuk mengubahnya. Karena belas kasih mereka kepada sesama. Betul loh. Cara memaknainya seperti itu. Jangan main galak, hari gini main galak. Ini kok jenengan galak, Pak? Mas aku ya ora. Galak mana keman? Ya galak kira apa-apa nek kepada orang yang memang setiap hari sudah ketemu akrab dan sudah tahu bahwa kita itu galaknya itu karena menyayangi. Terus juga andani bola bali ya radong-dong. Ya manusiawi kalau marah. Rong kenal rong apa-apa waton takbir Allahu Akbar gebuki ya. Piye itu. Telah. Bukannya orang itu menjadi lebih dekat kepada agama kalau dengan cara bentak-bentak, dipukuli, dipaksa-paksa gitu. Orang itu malah akan makin jauh dari agama. Malah mungkin sudah Islam aja jadi keluar dari Islam karena diperlakukan dengan konyol seperti itu. Jadi jangan tiru-tiru orang yang bodoh-bodoh itu. Jadi semuanya kan innamal a'malu binniyat, segala perilaku, segala perbuatan. Yang dalam bahasa Arab itu namanya ngamal. Ngamal itu kan perbuatan. Segala perbuatan, segala tindakan, segala gerakan itu nilainya kan tergantung dari niatnya. Gitu loh. Jadi niatnya bagaimana? Niatnya baik. Oke, niatnya baik, gerakannya juga harus disesuaikan dengan baik. Niatnya baik, cara mengerjakannya konyol, ya niat baiknya dapat pahala. Mengerjakan dengan konyol itu juga ada dosanya kan gitu. Betul loh? Nah pelan-pelan nanti nek kayak kocok barangnya mungkin ya 20 tahun lagi itu paham lah. Saiki ya pokoknya diterima dulu. Nanti dulu ngaji 10 tahun yang lalu gini-gini menghadapi situasi begini berarti begini-begini. Tuh. Wa bidzalika wusifu wastuhiru wa ngurifu. Nah oleh karena itu iki anak gue sanu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.